Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV di mana saja berada. Ya, terima kasih pada kesempatan malam hari ini jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas para murtadin yang sungguh sangat meresahkan. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali untuk sebelum kita menampilkan video ini, saya ingin menegaskan bahwa saya tetap menantang Pendeta Rusuli Lubis untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, kemudian saya juga menantang Bapak Pendeta Rusuli Lubis untuk membuktikan bahwa hak Kristen itu adalah benar. Ya, karena yang saya pahami bahwa konsep keselamatan yang diyakini oleh umat Kristen sehubungan dengan kematian Yesus di padang salib itu adalah merupakan suatu sandiwara penyaliban, dan Yesus tidaklah mati di padang salib. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, artinya konsep keselamatan yang diimani, yang diamini dan diyakini oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis dan umatnya itu adalah merupakan suatu kepalsuan. Dan inilah juga yang perlu kita tegaskan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, agar jangan sampai kita dibodohi oleh paham yang sesat itu, paham konsep keselamatan palsu ciptaan Paulus yang selalu digembar-gemborkan dan disebarkan oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali untuk menyaksikan bagaimana Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini seperti layaknya Paulus itu menyebarkan kebohongan, menyebarkan paham penyembah berhala ke bangsa-bangsa terutama di Indonesia ini, menyebarkan paham yang sesat, paham keselamatan atau konsep keselamatan yang palsu ciptaan dari Paulus. Jadi sasaran dari Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini adalah muslim yang tidak memahami Al-Quran, dan tentu saja muslim yang tidak paham dengan Alkitab. Jadi marilah kita menyaksikan pemirsa pada tayangan berikut ini. Jadi di sini ada dua video yang akan saya suguhkan bahwa bukti pemurtadan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis dan juga oknum-oknum Kristen yang lain itu sebenarnya sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Mereka sudah keterlaluan, dan ini bukti-buktinya pemirsa. Kita tampilkan langsung, saksikan pada tayangan berikut ini. Nah, jadi perhatikan pemirsa, ini adalah suatu praktek pemurtadan yang sungguh sangat keterlaluan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini. Jadi Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini sungguh sangat licik pemirsa. Dia tidak berani menanggapi tantangan saya untuk membaca surat Al-Fatihah, dan juga tidak berani untuk menunjukkan satu saja mukjizat Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab itu. Pemirsa bisa melihat tantangan saya kepada Bapak Pendeta Rusuli Lubis. Sudah 2 tahun ini Bapak Pendeta Rusuli Lubis tidak menanggapi tantangan saya. Dia hanya menyebarkan untuk mencari saya, tetapi beliau ini tidak berani untuk membaca surat Al-Fatihah di hadapan publik. Ini adalah membuktikan bahwa beliau ini cemen pemirsa. Apa artinya? Sungguh disayangkan ketika Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini ingin membuktikan kebenaran Kristen, tetapi sesungguhnya dia tidak bisa membuktikan itu. Dia tidak bisa membuktikan bahwa Kristen itu adalah suatu kebenaran. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat kedua ayat ke-111, di sana dikatakan, Allah sendiri mengatakan, dan orang-orang Kristen mengatakan tidak akan masuk surga selain penganut agama Kristen. Ayat selanjutnya mengatakan itu adalah angan-angan kosong saja bagi mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, wahai umat Kristen, jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi dalam kesempatan hari ini saya tentu saja mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh ayat Al-Quran itu.
ketika kita meminta buktinya, ya ketika mereka mengatakan bahwa mereka itu selamat dan hanya mereka saja yang masuk surga, tetapi itu sebenarnya adalah angan-angan kosong. Mengapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa konsep imanan yang mereka yakini itu adalah benar. Justru kita sebagai kaum muslimin bisa membuktikan bahwa apa yang mereka yakini, konsep keselamatan mereka itu adalah palsu dan kedustaan belaka. Jadi surga yang mereka idam-idamkan itu adalah suatu mimpi-mimpi kosong belaka. Jadi inilah ya saudara kita muslim, saudara muslim kita yang dimurtadkan oleh Bapak Pendeta Rusli Lubis ini, walaupun ini ya ini kan artinya pemurtadan ya pemirsa. Praktek apapun yang dilakukan Bapak Pendeta Rusli Lubis ini dengan doa-doa apapun itu adalah suatu praktek pemurtadan. Jadi saudara-saudaraku muslim dimanapun berada ya, hendaklah kalian itu memahami kitab suci Al-Quran. Dan juga tolonglah belajar juga tentang ilmu kristologi. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu ya banyak bertebaran ayat-ayat yang membuktikan bahwa Kristen itu adalah palsu, ahli kitab itu adalah palsu, ya suatu kepalsuan. Ya karena ketika ayat Al-Quran mengatakan begitu, kita harus bisa membuktikan itu. Bagaimana kita membuktikan bahwa mereka itu adalah palsu, konsep keselamatan mereka itu adalah palsu? Ya dengan membaca dan mempelajari Alkitab mereka sendiri. Ya itulah. Ya jadi kasihan juga saudara muslim kita ini, dia hanya manut-manut saja. Jadi dia tidak bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah benar. Ya. Jadi ketika dia didoakan dengan doa-doa kafir ini, dia manut-manut saja. Ya jadi inilah yang harus kita waspadai ya pemirsa. Kita lanjut. Baik ya pemirsa, jadi mungkin itu video pertama tentang bukti-bukti bahwa Bapak Pendeta Rusli Lubis ini sudah melakukan praktek pemurtadan ya. Dan ini lagi sebenarnya banyak bukti-bukti lain pemirsa, tetapi saya akan menampilkan hanya 2 video saja. Insya Allah di lain waktu saya akan menampilkan lagi bukti-bukti praktek yang dilakukan oleh oknum yang tidak terpuji ini. Mereka melakukan praktek pemurtadan, tetapi mereka tidak berani membuktikan kebenaran itu, tidak berani berdiskusi, tidak berani berdebat untuk membuktikan jika mereka itu adalah benar. Ya, kenapa mereka tidak berani? Karena jika mereka berani face to face membuktikan jika mereka itu adalah benar, membuktikan kepada kaum muslimin, dia untuk berdebat dengan mereka, maka kaum muslimin tentu saja akan menelanjangi mereka bulat-bulat bahwa mereka itu adalah sesat dan salah. Ya, kenapa mereka tidak berani? Karena mereka tidak mau terekspos kedustaan dan kedunguan mereka itu. Ya, jadi buat Bapak Pendeta Rusli Lubis ya, sekali lagi tolong terima tantangan saya. Bapak Pendeta, saya sudah sebarkan di link-link ya, mungkin Bapak bisa menerimanya pesan saya nanti. Dan ini pemirsa yang ada di rumah, saya akan tampilkan lagi video yang kedua, bukti dari penyesatan praktek pemurtadan dan sasaran yang dilakukan oleh Bapak Pendeta ini tentu saja kaum muslimin. Saksikan pada video tayangan berikut ini. Kita skip ya pemirsa ya. Sebentar. Oke.
Baik pemirsa ya, kita sudah menyaksikan apa yang Bapak Pendeta Rusuli Lubis itu lakukan, itu tidak bisa ditoleransi ya. Dan dia juga menyebutkan dalam penutup doanya yang terakhir itu dalam nama Yesus katanya pemirsa, tetapi bukan dalam nama Allah. Ini adalah merupakan suatu ajaran dari Paulus ya pemirsa, bukan Yesus. Yesus sendiri kita bisa melihat di dalam banyak referensi Injil ya, bahwa Yesus sendiri hanya mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan jangan mempersekutukan Dia ya. Yesus sendiri kita bisa melihat ya di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, Yesus sendiri berdoa kepada Allah itu semalam-malaman. Bagaimana ketika praktek yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis ini bukanlah praktek yang dilakukan oleh Yesus, tetapi praktek penyimpangan dari ajaran-ajaran Yesus, di mana penyimpangan dan panglima yang merupakan penyesat itu tentu saja adalah Paulus ya. Paulus, kita tahu Paulus itu adalah merupakan suatu tokoh penyesat terbesar sepanjang sejarah umat manusia, di mana Paulus inilah yang merombak dari ajaran-ajaran Yesus ya, di mana ajaran dari kafir penyembah berhala itu dicantelkan ke ajaran Nabi dan Tuhan Guru Yesus yang seorang Yahudi dari tanah Nazaret itu, sehingga jadilah Kristus penyembah berhala yang baru. Dan inilah yang diadopsi oleh Bapak Pendeta Rusuli Lubis dan umat Kristiani ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi praktek-praktek atau pemurtadan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak terpuji ini tentu saja tidak bisa kita toleransi, dan merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk lebih lagi mempelajari bahwa Islam itu adalah hak ya. Islam adalah hak. Apa itu yang hak? Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yesus sendiri mengatakan, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Jadi sekali lagi kita harus memahami ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang ragu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan hanya berserah diri kepada Allah saja. Ya. Jadi terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Ya, mohon maaf atas segala perhatian. Tetap istiqomah di dalam Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.